Tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari yang dramatis di ibu kota Republik. Sri Sultan menceritakan kembali kejadian yang dialaminya hari itu. Kebetulan, secara diam-diam, saya toh mendengarkan radio, BBC, Voice of America, dan dari Australia. Dan saya mendengar bahwa pada permulaan Maret akan diadakan sidang Security Council yang akan membicarakan soal Indonesia. Ini yang saya pegang, dan ini menjadi alasan bagi saya, pertama, untuk menaikkan semangat daripada para penduduk kembali, keduanya untuk mengadakan sesuatu yang bisa menarik perhatian. Oleh karena itu, maka pada permulaan Februari saya kirim surat kepada Pak Dirman meminta izin agar supaya diadakan sesuatu serangan umum, akan tetapi pada siang hari. Sudah barang tentu dengan segala risiko. Periode ketika Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia antara tanggal 4 Januari 1946 hingga 28 Desember 1949 adalah periode yang sangat berat. Hal ini karena pada fase tersebut terjadi berbagai peristiwa politik yang menegangkan yang sangat menentukan jalannya nasib bangsa Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1948, pagi hari, Belanda melancarkan Operasi Kraai atau Operasi Burung Gagak terhadap ibu kota Yogyakarta. Serangan mendadak dengan ribuan pasukan ini sontak membuat kaget. Lepas tengah hari, ibu kota telah jatuh ke tangan Belanda. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, beserta sejumlah menteri ditawan dan diasingkan ke sejumlah tempat di Sumatera. Sebelum ditawan, Soekarno mengirimkan kawat kepada Syafruddin Prawira Negara yang tengah berada di Bukit Tinggi untuk sementara waktu memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia. Sementara itu, Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman beserta para pengikutnya menyingkir ke selatan kota Yogyakarta, selanjutnya ke Wonosari, Pacitan, dan Wonogiri untuk memimpin perang gerilya semesta. Pemimpin agresi militer Kolonel Van Langen sempat akan merangsek masuk dan menggeledah keraton Yogyakarta yang disangkanya menyembunyikan pasukan Republik. Namun upaya Van Langen membentur tembok. Sultan Hamengkubuwono ke-9 menghardik Van Langen. "Langkahi dulu mayatku." Van Langen akhirnya memutar badan meninggalkan Raja Yogya yang sangat disegani Belanda itu. Pasca agresi militer, Belanda terus membuat propaganda ke dunia internasional bahwa RI telah menyerah kalah dan demikian Belanda sah mengambil kembali wilayah jajahannya. Belanda juga menggempur wilayah Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Wonosari untuk menangkapi pasukan pendukung Republik. Provokasi Belanda ini semakin membuat darah kaum Republik mendidih. Melihat keadaan ini, Sultan berinisiatif untuk melakukan serangan kejut kepada Belanda. Melalui kontak-kontak rahasia dengan Jenderal Sudirman yang tengah berada di wilayah gerilya, maka disusunlah sebuah gerakan militer yang disebut Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan ini memakai sandi Operasi Janur Kuning. Sultan dan Panglima Jenderal Sudirman memerintahkan kepada Letkol Soeharto yang kala itu bertugas sebagai Komandan Wilayah Pertahanan 3 atau Workreis 3 yang membawahi wilayah Yogyakarta.
Letkol Soeharto dengan disamarkan mengenakan busana abdi dalam disusupkan diam-diam ke dalam keraton untuk menerima tugas rahasia dari Sultan. Belanda tidak berhenti dengan agresi militer pertama yang menguasai wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Kemudian ketika ibu kota pindah ke Jogja, mereka melakukan agresi militer Belanda yang kedua. Nah, ketika pesawat-pesawat militer Belanda itu mulai menerjunkan pasukan di Maguwo, itu kabar itu langsung diterima oleh Presiden Soekarno. Lalu Presiden Soekarno langsung membuat rapat kabinet mendadak di Istana Gedung Agung itu. Semua menteri yang ada yang siap waktu itu dipanggil. Nah, antara lain juga Garso Dalem Habis 9 yang waktu itu sebagai Menteri Pertahanan ikut rapat juga. Di situ dibicarakan, juga hadir Panglima Besar Jenderal Sudirman, dibicarakan mengenai apa yang harus kita lakukan nih. Akhirnya dibuat skenario politik. Yang pertama adalah kita akan bentuk, kalau saya ditangkap dan ibu kota jatuh, kita bikin pemerintahan darurat, yaitu di Bukit Tinggi, yang akan dipimpin oleh Safruddin Prawira Negara. Nah, waktu itu. Kemudian, kalau skenario ini gagal, kita akan membentuk pemerintahan darurat di India. Pak A.A. Maramis akan ditunjuk sebagai yang akan memimpin itu. Nah, kemudian betul terjadi sebelum itu Panglima Besar Sudirman merayu Soekarno agar Soekarno meninggalkan Gedung Agung bersama-sama melawan ikut perang gerilya. Tapi Soekarno menolak. Tugasmu sama tugasku beda. Kamu Panglima TNI, tugas kamu melawan dengan kekuatan fisik. Saya sebagai presiden akan melawan dengan diplomasi, dengan secara politik pula. Jadi mari kita berjuang dengan cara kita, tugas kita sendiri-sendiri gitu. Akhirnya Sudirman memutuskan melakukan taktik perang gerilya, keluar dari ibu kota, melakukan perlawanan-perlawanan dengan gerilya. Soekarno dan beberapa menteri, Pak Hatta, Wakil Presiden juga ditangkap dan dibuang ke Sumatera, di Bangka, awalnya di Menumbing. Nah, kemudian Pak Karno dipindahkan ke Parapat di Sumatera Sumatera Utara sekarang ya, dulu Sumatera Timur. Dan menteri-menteri lain juga ditangkap di sana. Nah, satu-satunya menteri yang nggak ditangkap itu ada Pak Safruddin yang memang ditugasi ke Bukit Tinggi untuk membuat pemerintahan darurat. Kemudian ada Sultan HP9, Menteri Pertahanan, walaupun dia dianggap sebagai tahanan rumah. Nah, Sultan HP9 walaupun menteri, tapi kan dia sultan yang oleh Belanda diakui kekuasaannya. Jadi dia nggak bisa diapa-apakan gitu. Tapi beliau tetap dianggap sebagai tahanan rumah, dilarang Belanda untuk keluar rumah. Alasannya untuk keselamatan beliau. Tapi sebetulnya tujuannya agar dia tidak berkomunikasi politik dengan kaum Republikan gitu, dengan Pak Dirman dan sebagainya. Nah kita semua tahu bahwa pendudukan Belanda di ibu kota itu telah dijadikan sebagai propaganda oleh Belanda ke dunia internasional. Ini loh, Indonesia sudah nggak ada ini. TNI sudah nggak kelihatan. Mereka hanya bisa melawan hit and run malam-malam gitu, nggak signifikan gitu. Dianggap mereka sebagai orang ekstremis saja gitu yang mengganggu keamanan gitu. Jadi mulai propaganda. Lalu Belanda mendesak PBB agar soal Indonesia sudah nggak perlu dibahas lagi atau diputuskan bahwa Belanda kembali menjadi penguasa di Hindia Belanda. Nah, ini didengar oleh Jawaharlal Nehru, sahabatnya Soekarno. Nah, lalu memberitahu kepada Soekarno bahwa ini Indonesia mau dibahas nih di PBB dan propagandanya udah kayak gini Belanda ini. Jadi kalian harus bisa menunjukkan eksistensi itu. Nah,
Nehru sampai Soekarno. Soekarno tentu saja dengan segala cara dalam kondisi berkomunikasi juga dengan Sri Sultan. Tapi pada saat yang sama, Sri Sultan sendiri sudah mendengar dari berita-berita di koran, radio tentang nasib Indonesia yang akan dibahas di PBB itu. Sehingga beliau berinisiatif, kita harus menunjukkan ini eksistensi kita masih ada gitu. Sehingga beliau mengirim surat kepada Pak Dirman yang sedang bergerilya di daerah perbatasan Jawa Timur sana. Intinya menghimbau agar Pak Dirman memerintahkan adanya sebuah serangan umum yang besar yang dilakukan di siang hari, jangan malam hari, karena supaya publik tahu, supaya bisa diekspos. Pagi hari, Selasa Pon 1 Maret 1949, pukul 6 pagi hari, bertepatan dengan raungan berakhirnya sirine jam malam yang dibuat militer Belanda. Ribuan pasukan gerilya dari berbagai arah menyerbu pusat konsentrasi militer Belanda di kota Yogyakarta. Serangan mendadak ini mengagetkan Belanda. Pasukan Belanda menyingkir ke utara kota. Ibu kota Yogyakarta diduduki pasukan Republik selama 6 jam. Dalam serangan terhadap Yogyakarta, pihak Indonesia mencatat korban sebagai berikut: 300 prajurit tewas, 53 anggota polisi tewas, rakyat yang tewas tidak dapat dihitung dengan pasti. Menurut majalah Belanda, The Wapenbroeder terbitan Maret 1949, korban di pihak Belanda selama bulan Maret 1949 tercatat 200 orang tewas dan luka-luka. Keberhasilan pasukan Republik menguasai ibu kota ini segera disebarluaskan ke dunia internasional, bahkan terdengar hingga ke telinga PBB di Amerika. Disimpulkan bahwa kekuatan RI masih eksis, RI masih memiliki kedaulatannya. Panglima Besar Sudirman dan meminta agar Sultan menghubungi pemimpin militer yang ada di kota, yaitu Welkres III waktu itu Pak Harto, Letkol Soeharto. Nah, berkoordinasi. Akhirnya itu dituruti. Pak Sultan kemudian mengutus utusan agar menemui Pak Harto, agar Pak Harto mau datang ke keraton untuk membicarakan itu. Malam-malam diam-diam supaya tidak ketahui, menyamar gitu. Dan terjadilah itu peristiwa ya, pembicaraan tentang rencana membuat serangan umum 1 Maret itu. Awalnya mau dilakukan tanggal 28 Februari, tapi ketahuan sehingga diundur jadi 1 Maret, mundur sehari lah gitu. Dan ya betul terjadilah, semua pasukan yang ada dikerahkan, semua laskar dikerahkan, penduduk-penduduk setempat dipersiapkan akan ada perang agar korban rakyat sipil tidak terlalu banyak. Terus sudah disiapkan tempat-tempat untuk keluar dari kota jika terdesak, melalui mana itu semua sudah diatur. Penduduk-penduduk itu sudah diberitahu bagaimana membantu para pasukan TNI dengan cara masing-masing. Logistik disiapkan, tempat-tempat dapur umum. Jadi ini secara umum 1 Maret itu melibatkan begitu banyak elemen komponen. Serangan umum 1 Maret berhasil membelalakkan mata dunia bahwa eksistensi RI masih ada meski para pemimpinnya tengah ditawan Belanda. Dunia internasional melalui sidang Dewan Keamanan PBB pada akhirnya mendesak Belanda untuk melakukan gencatan senjata dan dilakukan perundingan damai dengan Republik Indonesia. Setelah melalui serangkaian perundingan, maka diputuskan bahwa Belanda harus menarik mundur semua pasukannya dari Republik Indonesia selambat-lambatnya Juni 1949. Dan tepat pada tanggal 30 Juni 1949, seluruh pasukan Belanda ditarik mundur dari Republik Indonesia.
Sultan bersama Pakualam 8 memimpin pengawasan penarikan mundur tersebut. Malam harinya, Sultan melalui corong radio Republik Indonesia membacakan naskah pidato mengenai kembalinya kedaulatan Republik Indonesia. Pidato itu dikenang sebagai proklamasi kedua. Oleh paduka yang mulia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat pada hari ini. Tepat kiranya, jika kemudian pemerintah DIY maupun pemerintah pusat satu sepemahaman bahwa peristiwa serangan umum 1 Maret didedikasikan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan. Penetapan ini berdasarkan fakta bahwa berkat serangan umum, maka akhirnya kekuatan penjajah bisa ditekuk. Mata dunia bisa melihat bahwa kedaulatan RI masih ada. Sebenarnya urgensi dan makna serta relevansi yang terpenting dari peristiwa bersejarah serangan umum 1 Maret 1949 yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Besar Nasional dengan tema Hari Penegakan Kedaulatan Negara, ada banyak hal. Yang terpenting adalah bahwa peringatan ini akan menyadarkan kembali, menyadarkan keindonesiaan kita, menyadarkan kebersamaan kita, menyadarkan dan mengingatkan serta menguatkan komitmen-komitmen, kesepakatan-kesepakatan nasional pendahulu kita tentang Pancasila sebagai landasan ideologi negara, tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstruksi konstitusional, tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang persatuan, tentang bendera merah putih dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak mengingkari bahwa sampai sekarang kita masih cukup menghadapi tantangan terhadap upaya-upaya ataupun gerakan-gerakan yang mungkin akan mencoba untuk menggoyahkan kesepakatan-kesepakatan tersebut. Pertama, tentu saja ucapan terima kasih pada pemerintah pusat yang sudah memberikan kepercayaan dengan Kepres nomor 2 tahun 2022. Tentu saja Pemda harus menindaklanjuti di dalam setiap tahunnya untuk memperingati 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Namun tidak bisa kalau itu diperingati oleh pemerintah DIY saja, harapannya seluruh lapisan masyarakat juga merasa handar beni, sehingga pada akhirnya 1 Maret ini bisa menjadi aktivitas yang selalu dirindukan oleh masyarakat di Yogyakarta. Ada aktivitas sejarahnya, ada aktivitas yang juga diharapkan bisa memperkuat atau justru memulihkan perekonomian pasca pandemi pada saat ini. Makna yang terpenting berikutnya adalah bahwa dengan tema penegakan kedaulatan negara, maka kita menjadi ditantang nih. Tantangan ke depan, mampukah kita dengan berefleksi pada Hari Penegakan Kedaulatan, kita mampu untuk menunjukkan kedaulatan kita di bidang politik, ekonomi, hankam, dan bahkan kebudayaan. Inilah tantangan bersama kita, bagaimana kita bisa mengisi, menerjemahkan, dan mengkontekstualisasi serta mengaktualisasi Hari Peringatan Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai Hari Besar Negara Nasional dengan tema Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Tugas berikutnya adalah bagaimana kita sebagai generasi penerus melanjutkan tugas-tugas sejarah bangsa ke depan sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan format secara keseluruhan perlu berdiskusi ya, karena bagaimanapun juga apa yang kemudian dilakukan pada saat ini membutuhkan peran di seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya Pemda DIY dan masyarakat di DIY, tapi termasuk masyarakat di luar DIY. Karena harapan kita Hari Penegakan Kedaulatan Negara ini dihargai tidak hanya warga Jogja, tapi seluruh lapisan masyarakat yang berada di Indonesia. Untuk itu perlu ada diskusi lanjutan pasca ini tentu saja untuk mempersiapkan aktivitas-aktivitas apa yang perlu dimunculkan setiap tahun. Ada yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya insidental, yang tentu saja kami berharap nanti ada diskusi lanjutan setelah adanya Kepres di nomor 2 tahun 2022 pada saat ini.
Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada seluruh pemerintah yang kemarin berkoneksi langsung di dalam proses-proses sampai kemudian memunculkan dan mensukseskan terkait dengan penetapan tanggal 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional. Kita berharap apa yang dilakukan sebagai bagian dari perjuangan kita bersama ini mampu didukung dan mampu dimaknai, mampu memberikan satu dinamika yang semakin baik dari depan ke depan untuk mengisi kemerdekaan, mengisi partisipasi kita ke depan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini momentum untuk menyemangati, memberi inspirasi kepada bangsa ini agar kita juga memiliki kedaulatan ekonomi kita sendiri. Belum lagi kedaulatan budaya. Nah, kita itu dari dulu dibanjiri kebudayaan-budayaan asing. Bahkan ada upaya-upaya ingin menggantikan atau mengharamkan budaya-budaya asli kita, dianggap heretik, dianggap bid'ah dan sebagainya. Itu ancaman ingin digantikan oleh budaya-budaya asing gitu. Nah, kita harus juga berdaulat dalam kebudayaan itu, seperti yang diinginkan Soekarno, berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam kepribadian kebangsaan. Nah, itu penting untuk momentum kedaulatan itu. Dan masih ada masalah ideologi, ancaman ideologi. Jadi kita ingin diganti khilafah kayak atau negara Islam atau apa, komunis dan sebagainya. Itu kan upaya-upaya mengancam ideologi negara kita.